Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu kembali seperti biasa, di hadapan kalian ada 3 file ya. Aku kasih judul kapan dia akan menghubungin kamu lagi ya. Kapan dia akan menghubungi kamu atau kapan dia akan kembali lagi sama kamu. Jadi buat kamu yang mungkin merindukan seseorang, bisa ini mantan atau masa lalu atau mantan gebetan, mantan suami, mantan istri. Ini tentang cerita masa lalu yang orangnya kamu rindukan, yang mungkin pada saat ini kalian belum pernah berkomunikasi lagi atau sudah lost contact ya. Jadi ini tentang kapan dia akan menghubungi kamu atau kapan dia akan hadir lagi dalam kehidupan kamu. Di sini ada 3 file kartu, tetap seperti biasa. Dari satunya dari kiri ya, dan sebelah sini 1, 2, dan 3. Oke, aku beri kamu beberapa waktu untuk memilih. Dan kalau kamu yang ingin berkonsultasi, lihat di bawah judul. Sudah aku taruh keterangan-keterangannya bagaimana berkonsultasi sama aku. Syarat-syaratnya ada di bawah judul. Bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Dan buat kamu ya, kalau ingin menanyakan tentang seseorang, siapapun, atau tentang asmara percintaan kamu secara pribadi, kamu bisa konsultasi, lihat di bawah judul ya. Sekali lagi, mau konsultasi, lihat di bawah judul, syarat-syaratnya apa-apa aja udah aku taruh. Dan kalian juga bisa pause videonya untuk memilih ya. Kalau kecepatan mungkin kalian bisa pause sebentar untuk diberikan beberapa waktu untuk memilih. Oke, kita mulai aja dari yang pertama ya. Yang pertama di sini ada Two of Cups, ada The Fool, Four of Sword, ada Four of Cups, the Hierophant, Ten of Sword, Nine of Cups, the Hermit, Justice, dan King of Pentacles. Oke. Di sini aku ngerasa kayaknya orangnya ya cukup gengsi, orangnya cukup ego. Orangnya nggak suka kalau egonya terlalu kena. Jadi orang ini selalu terbiasa dengan yang namanya kurang peduli dengan perasaannya kamu. Ya mungkin kamu yang berhubungan dengan dia di masa lalu, atau kalian pernah punya hubungan, atau kalau yang belum pernah punya hubungan pun, orang ini tuh orang yang gengsinya cukup besar, cukup gede. Jadi contohnya kalau dia punya salah pun dia tidak pernah berbicara kalau dia salah kayak gitu, atau dia nggak pernah minta maaf, karena orangnya bangsa yang malu, tapi lebih ke takut wibawanya kayak diinjek gitu. Jadi cukup gengsian menurut aku. Jadi kurang bisa berbicara soal minta maaf, atau dia kurang bisa untuk bilang dirinya salah kayak gitu. Dan menurut aku dia saat ini banyak sekali yang dia tutup-tutupi dari kamu ya, banyak merahasiakan, dan dia tidak terlalu terbuka dengan kamu. Mungkin kamu juga merasakan itu karena merasakan dia ini tidak terlalu bisa terbuka dengan banyak hal soal dirinya. Karena mungkin ada masa-masa di mana dia merasa ingin kayak misalnya
Kalau misalnya kalian contohnya kayak gini, misalnya kalian ini buat kalian yang kayak gini loh, kamu merasa setiap kali kamu intens ke dia, dianya cuek ya. Kamunya intens, mungkin kamu ngabarin, tapi dia mungkin sekali-sekali ada gitu ngabarin kamu, tapi tidak intens. Jadi kalau dia inget ya dia ngabari, kalau enggak ya udah. Jadi apa adanya aja. Atau kalau dia mau dia lakukan, tapi kalau enggak jangan dipaksa. Karena orang seperti ini tuh dia lebih kayak mencoba untuk lebih menenangkan diri, mencoba untuk kayak narik diri ya, yang dimana menurut aku orang ini masih suka untuk kenalan sana sini sih ya. Orang ini belum mau terlalu intens berhubungan dengan siapapun. Jadi dia ibaratnya kayak gini tuh, jadi orang yang bener-bener pengen bebas, pengen freedom, gak mau terlalu hubungan yang ribet, yang konsisten, yang komitmen, itu dia belum siap, belum mau. Jadi dua orang ini adalah dua orang yang berbeda, the Hierophant. Dua orang yang punya jalannya masing-masing. Jadi gak bisa dipaksain untuk punya komitmen relationship. Kalau kamu yang berhubungan dengan orang ini di kemarin-kemarin, kamu sempat berharap lebih, atau yang mungkin baru deket dan kamu berharap bisa dikasih kepastian, mungkin aja sampai sekarang kamu akan merasa kayak digantung, kayak ngerasa hubungannya gak jelas. Dan memang harus kalian lepaskan, karena apa? Percuma untuk diharapin orang yang seperti ini, karena dia belum ada keinginan kemana-mana, cuman pengen TTM doang gitu. Jadi orang semacam ini tuh cuman maunya tuh ya udah temen tapi mesra boleh, tapi nggak usah terlalu nuntut, nggak usah untuk maksa berbuat begini begitu, dia nggak mau. Jadi kalau dia mau melakukannya atau dia mau berbuat sesuatu, ya terserah dia. Nggak ada paksaan, nggak ada suruh-suruhan. Yang penting ya sesuka hatinya gitu. Dia masih mau sana sini aja, masih mau free lah ya, bebas gitu. Karena dia pada masa ini aku ngerasa masih banyak yang harus dia perbaikin. Mungkin dia adalah beban dari keluarganya, atau juga orang ini punya tanggungan yang cukup berat, jadi belum bisa untuk terlalu serius dan belum mau untuk punya hubungan yang serius. Jadi orangnya lebih kayak menutup diri sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk cari perhatian dengan orang lain. Makanya kalau cuman cari temen tapi mesra, dia bisa gitu. Mungkin banyak ya sana sini dia berkenalan dengan cewek A, cewek B, cewek C, kenalan sana sini bisa. Tapi kalau untuk yang benar-benar satu, untuk punya tujuan yang serius, untuk ke arah satu hal, ya kan, untuk berkomitmen, itu dia belum bisa. Jadi buat kamu yang mungkin baru deket aja pun, misalnya sudah tidak berkomunikasi pada saat ini, jangan mengharapkan dia lagi. Mending cari orang baru, karena orang ini akan seperti itu terus. Percuma kamu yang akan mengharapkan lebih. Jadi kayak istilahnya unrequited love. Jadi kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu mengharapnya apa, dianya cuman merasa kita itu adalah TTM aja, gak lebih, kayak gitu. Oke? Jadi kapan dia akan menghubungi kamu? Aku rasa kalau dia merasa kamu bisa dijadikan teman tapi mesra aja, untuk hanya senang-senang aja, tidak hanya untuk bukan untuk hubungan yang serius, bukan hubungan yang konsisten, atau bukan hubungan yang intens, dia akan ngubungin kamu. Tapi kalau dia rasa kamu sudah terlalu mengharapkan dia lebih, dia nggak akan ngubungin. Oke, jadi untuk kamu yang berharap lebih dengan orang yang seperti ini, mending tidak usah diharapin untuk menghubungi kamu. Mending kamu cari orang yang baru, karena orang ini masih mau bebas, kayak gitu ya.
Oke, yang kedua ada the World, ada Six of Cups, ada Five of Cups, ada Page of Wands, ada Ten of Wands, ada Knight of Cups, ada Six of Swords, ada Page of Cups, ada The Hangman, ada Two of Wands. Oke. Oke guys, nomor 2 ini kalau dibilang dia ingat sama kamu, jelas dia masih mengingat tentang kalian dulu bersama, tentang kalian jalan bareng, tentang kalian dulu bagaimana berkenalan ya. Jadi orang ini akan merasa kamu dan dia adalah masa-masa dimana mungkin hal-hal terindah yang pernah kalian lakukan bersama itu dia masih ingat banget. Tapi pada saat ini kenapa dia mungkin tidak berkomunikasi dengan kamu, atau sekarang kalian lost contact, atau dia ngasih jarak, karena menurut aku orang ini belum kayak apa ya, masih bingung sih sama perasaannya. Sebenarnya dia itu mau gimana sama kamu. Kalau aku ngerasa dia masih ada ngerasa trauma, ya masih ada ngerasa trauma, masih juga merasa sulit untuk memulai sebuah hubungan yang baru. Tapi kalau dibilang rindu, kangen, pengen ngomong, pengen berkomunikasi ada. Tapi dia masih kayak perang dalam hatinya tuh, masih perang banget antara pengen ngubungin kamu atau bener-bener aduh nggak usah deh gitu, nanti aja deh gitu, kayak orang yang nanti takut nggak direspon kayak gitu. Jadi kayak orang yang takut nggak direspon sama orang yang selalu menunda-nunda waktu. Tapi sebenarnya rindu gitu, kangen, pengen ngubungin. Dan aku ngerasa dia cukup cukup sedih juga, masih mengingat-ingat masa lalu tentang kalian, yang dimana mungkin masalah ini adalah ketika kalian berpisah, dia yang meninggalkan kamu. Kalau mungkin ada beberapa yang dia yang meninggalkan kamu, makanya dia malu mungkin ya untuk menghubungi kamu. Jadi dia berharap untuk bisa berkomunikasi, tapi dianya mau kamu duluan yang menghubungi kayak gitu. Itu untuk beberapa dari kalian yang mungkin dia yang meninggalkan kamu. Tapi kalau mungkin dia tidak meninggalkan kamu, kamu yang meninggalkan dia, aku rasa ini orang ada rasa kangen saat ini, pengen menghubungi, dan aku rasa dia akan menghubungi. Kapan dia akan menghubungi kamu? Aku ngerasa mungkin dalam bulan-bulan ini dia akan menghubungi kamu, walaupun dalam masa-masa kayak masih hubungi nggak ya gitu. Jadi kayak perang di dalam hatinya tuh lagi bercampur aduk antara tidak dan iya, itu jadi kayak bercampur gitu loh, mau hubungi atau enggak ya. Jadi kayak orang yang kebingungan gimana nih. Tapi dia, semakin dia nolak untuk ngubungin kamu, semakin dia akan ngerasa kangen banget, ngerasa pengen banget ngubungin kamu atau berkomunikasi sama kamu lagi. Dan aku rasa ya bulan-bulan ini akan dia datang lagi ke dalam kehidupan kamu ya. Jadi orang ini akan sepertinya untuk pengen bicara lagi, akan bergerak untuk mungkin datangin kamu atau tiba-tiba ngubungin atau nanyakin kabar kamu kayak gitu ya. Jadi intinya nomor 2 dia ada rasa kangen. So nomor 3 di sini ada The Judgment, ada The Lover, ada Six of Pentacles ya. Terus juga di sini ada King of Wands, ada Page of Pentacles, ada The Tower, ada Seven of Swords, ada
Seven of Wands, sorry, ada Eight of Sword, ada Nine of Sword. Oke. Yang merasa pilih nomor 3 ya. Right. Di sini aku ngerasa kamu ini lagi bener-bener ngerasa kayak stuck dalam sebuah perasaan ya. Ada stres juga, ada rasa terlalu buta dengan seseorang, yang dimana hubungan ini pernah kamu merasa cukup banyak mengalah ya. Kamu banyak melakukan banyak hal untuk seseorang, kamu juga di sini banyak mengalah, kamu juga banyak memberi kesempatan, dan di sini juga kamu kayaknya lebih banyak memberi maaf. Ya, jadi kayak kamu suka bertoleransi dengan orang ini. Ya, selalu memaafkan dia karena kamu ngerasa alasannya ya itu tadi. Pasti iya Kak, karena aku terlalu sayang sama dia, aku masih mengharapkan orang dari masa lalu, aku terlalu mencintai. Pasti alasannya klasik seperti itu. Tapi yang jelas, aku ngerasa hubungan ini toksik. Kenapa toksik? Dia ini cuman orang yang tidak pernah mau disalahin. Dia tidak pernah bisa mengintrospeksi dirinya. Jadi kalau kamu misalnya memperlihatkan kesalahannya atau menjelaskan kesalahannya, kayak kamu nunjuk dia, walaupun memang dia yang salah misalnya, walaupun memang dia yang salah. Nah di sini ada Seven of Swords. Dia selalu pasti menghindar. Mungkin dia pergi dari kamu, atau dia nyuekin kamu, atau dia diemin kamu. Karena apa? Dia tidak mau membenarkan omongan kamu, walaupun dia tahu dia salah. Di sini ada The Tower. So, hubungan ini sering kali tiba-tiba berantem, tiba-tiba putus, nanti baikan lagi. Tapi selalu aja ini tuh ada Page of Pentacles, selalu aja mencari. Ngerti gak maksud aku? Jadi hubungan ini misalnya udah putus, udah berantem, nanti putus atau berantem pisah atau lost contact, tapi nanti dicari lagi, baikan lagi gitu. Tapi salah satu pasti merasa ini semua gak adil gitu. Kamu udah cukup banyak memberi maaf, memberi kesempatan, tapi dianya terus-terusan seperti itu. Dan kamu ngerasa stuck gitu. Kenapa sih hubungan aku tidak ada perkembangan, tidak naik level, apalagi tidak ada perubahan. Dan itu cukup membuat kamu stres, overthinking juga. Kenapa sih aku bisa bertahan dengan orang semacam ini? Dan kalau menurut aku, kapan dia akan menghubungi kamu? Dia akan kalau soal menghubungi, dia akan selalu menghubungi. Tapi pertanyaannya, kamu tahan gak dengan sikapnya yang selalu berbuat masalah, suka dengan kesalahan, tapi dia tidak berani atau dia tidak membenarkan kesalahannya dia. Kalau dia salah, dia gak ngaku dia salah. Atau kalau dia punya salah pun, dia tidak akan meminta maaf. Atau dia tidak akan merubah kesalahan itu. Atau dia tidak merubah diri. Selalu membuat kesalahan terus, dan kamu yang kesiksa. Karena apa? Karena itu ya kamu jadinya overthinking. Dan ada sebenarnya kayak kamu tuh ada rasa menyesalin. Kenapa sih aku harus bertahan dengan orang ini, atau kenapa sih aku harus mencintai orang ini? Ada rasa kayak gitu. Tapi kamu bertahan karena alasan mencintai, kamu terlalu sayang, tapi ya itu tadi, kamu tidak menyayangi diri kamu sendiri. Artinya apa? Di sini kamu lebih mencintai orang lain, tapi kamu lupa mencintai diri kamu sendiri. So, love yourself first. Cintai kamu dulu, baru cintai orang lain. Kenapa kamu merasa ini semua gak adil? Karena kamu yang terlalu banyak memberikan.
Jadi ibaratnya gini, gimana aku mau pisah dengan dia kak? Sudah banyak hal yang aku berikan ke dia. Contohnya, memberikan itu bukan cuma materi, tapi apapun, ya, apapun. Nah, pertanyaan dari saya, yang nyuruh siapa? Siapa suruh kamu banyak memberikan ke dia? Gitu loh. Siapa suruh kamu mau untuk memberikan banyak hal itu? Karena kita tidak tahu endingnya seperti apa. Tidak ada yang bisa menjanjikan ending dari sebuah hubungan itu selalu baik, tidak. Jadi buat kamu yang merasa terlalu banyak memberikan atau terlalu banyak menjadi korban, siapa suruh mau? So, di sini kamu akan terus memberikan maaf kepada orang ini karena kamu terlalu buta. Kamu terlalu memberi kesempatan, dan ini aku ngerasa dianya yang toksik buat kamu. Bukan hubungannya, tapi dianya yang tidak baik dan tidak tepat. Tapi kamu bertahan dengan orang yang tidak tepat, kayak gitu. Oke? Segitu aja dari aku. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.